Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan dari ilmu dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Surat kedua Al-Baqarah ayatnya 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ditemani putranya yang bernama Nabi Ismail. Saya sedikit mengkisahkan ya. Nabi Ibrahim, istri pertamanya bernama Sarah. Itu tulisannya sin panjang, ro, taknya marbutoh, Sarah. Cuma kalau kita nyebutnya Sarah, terkadang ditambahkan kata Siti, jadinya Siti Sarah. Lama tidak memiliki anak awalnya. Kemudian atas izinnya pula, maaf saya menyebut satu hadis, Nabi mengatakan kanat ahsanun nas. Sarah ini adalah radhiyallahu anha, wanita yang paling cantik di zamannya. Maka lama awalnya tidak membuahkan anak, Sarah mengizinkan suaminya untuk menikahi yang kedua yang bernama Hajar. Maka ibu ingin mengikuti jejak Sarah, silakan mengizinkan suaminya menikah lagi. Setuju nggak ibu? Enggak. Kemudian setelah menikah dengan Hajar, lahirlah sosok Nabi yang bernama Ismail. Jadi kalau di Quran surat kedua ayat 127 itu sebenarnya Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim, hasil pernikahan bukan dengan Sarah tapi dengan siapa? Hajar. Kemudian kalau dengan Sarah memiliki putra bernama Ishak. Dari Ishak inilah memiliki putra lagi namanya Yakub. Dari Yakub ini Nabi Yakub memiliki putra bernama Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim hubungannya seperti apa sekarang ini? Cicit ya, benar ya. Makanya julukan Nabi Yusuf bukan hanya terkenal karena ketampanannya, tapi beliau Nabi mengatakan dengan menyebut 4 kali Al-Karim mulia. Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Nabi Yusuf mulia, bapaknya Nabi Yakub mulia, bapaknya Nabi Yakub Nabi Ishak mulia, dan bapaknya Nabi Ishak Nabi Ibrahim juga apa? Mulia. Dia yang mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dia pula yang cemburu. Makanya jangan sekali-kali mengizinkan suami nikah lagi. Awalnya nggak ada perasaan gimana, pada akhirnya akan apa? Cemburu.
Saya baca Pak riwayat ini. Jadi wallahu a'lam ini ya, hanya bacaan. Maka akhirnya luapan cemburunya dengan cara memukul badannya. Maka ketika itu dihampirilah Saroh. Ucapan Nabi Ibrahim, jangan engkau luapkan cemburumu dengan memukul badanmu, tapi lobangilah kedua telingamu. Satu. Itulah sejarah anting-anting. Makanya di luar sana kalau perempuan lobang yang banyak tuh. Ya udah dah, ngaji lagi ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi apa? Ka'bah. Saya ulangi ya. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail meninggikan pondasi apa? Ka'bah. Beliau berdoa, dan doa ini diabadikan dalam Quran. Rabbana, ya Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami. Innaka, sesungguhnya, anta, engkau, sami, maha mendengar atau maha mengijabah, ala alim, juga maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau dilanjutkan di ayat 128-nya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berarti itu doa Nabi Ibrahim dan Nabi siapa tadi? Ismail, berharap apa yang mereka berdua perbuat meninggikan pondasi apa? Ka'bah diterima sama Allah. Pak, Bu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan manusia yang dijanjikan surga. Tingkat kesolehannya sungguh luar biasa. Bahkan tingkat kesabarannya sungguh luar biasa. Mereka aja masih berdoa amal ibadahnya biar Allah apa? Terima. Sama-sama lihat. Mereka aja berdoa biar amal ibadah mereka berdua diapakan? Diterima. Masa kita Ramadan mau berlalu lupa dengan doa ini? Jangan terlalu percaya diri Ramadan itu diterima. Makanya mintalah sama pencipta kita, biar puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, tadarus kita, itu yang terpenting adalah diapakan? Diterima. Bareng-bareng yuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kedua, zikir dalam Islam itu ada zikir pagi, dan yang kedua zikir apa? Bukan sore, itu restoran pagi sore ya, pagi petang gitu ya. Ya Allah, yang bilang pagi sore semoga berangkat haji dia ya Allah. Ada zikir namanya zikir apa? Pagi, dan zikir apa? Petang. Zikir pagi itu dikerjakan setelah subuh. Dan salah satu zikir pagi yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW baca adalah satu kalimat 3 permintaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beliau minta agar punya ilmu yang bermanfaat. Pak, Bu, ilmu itu yang penting manfaat. Ulangi ya, ilmu itu yang penting apa? Dan salah satu ilmu yang bermanfaat kita amalkan. Kalau sudah mengamalkan baru kita sampaikan. Ulangi ya, kalau kita sudah apa tadi? Amalkan, baru kita apa? Makanya Allah berfirman dalam Quran surat ke-66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dulu diri kita, baru sampaikanlah dan jaga siapa? Keluarga. Sini deh, yang biasa sering menyampaikan itu siapa? Ya, jangan biasa aja, saya ulangi ya. Yang sering biasa nyampein siapa? Siapa? Ustadz kan? Nah, saya dapatkan ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Coba kita fokus ya. Lama usriya bi tuqratu shifahuhum bima qaridin min narin. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, aku kata Nabi diperlihatkan ada manusia yang bibirnya digunting, dan guntingnya bukan terbuat dari besi minar, tapi guntingnya terbuat dari api neraka. Ulangi yuk.
Ketika peristiwa apa tadi? Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan ada manusia yang bibirnya diapakan? Digunting, dan guntingnya terbuat dari apa? Dari api neraka. Siapakah manusia ini? Kata malaikat Jibril, sama-sama ya, ikuti saya. Al-Khutoba'u. Dia pakai hurufnya bukan ha, kho. Al-Khutoba'u. Al-Khutoba itu bentuknya banyak, disebut bahasa Arabnya jamak. Kalau khutobanya sedikit, satu namanya khotib. Makanya ketika di hari Jumat kita selalu mendengarkan yang tausiah di atas mimbar, namanya siapa? Khotib. Kalau khotibnya banyak berarti khutobah. Tadi malaikat Jibril dalam sabda Nabi mengatakan khotib apa khutobah? Berarti yang digunting bibirnya dan guntingnya terbuat dari api neraka, mereka adalah penceramah, ustadz satu apa banyak? Tahu dari mana? Bukan yang Ustaz bilang yang tadi tuh, ya Allah sabar ya Allah. Bukan yang saya bilang yang tadi tuh, apa tuh? Al-Khutobah. Kalau penceramahnya satu, khotib. Kalau penceramahnya banyak, khutobah. Berarti kalau begitu ada nggak ustaz penceramah yang masuk neraka? Ya, banyaknya biasa aja lah ya. Ada apa enggak? Banyak kan? Digunting bibirnya terbuat dari apa guntingnya? Api. Siapa dia? Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Dialah penceramah yang menyampaikan tapi dirinya enggak mengamalkan. Makanya kalau ada kiai, ustaz, ucapan dan kelakuan yang enggak sejalan, tak ingat gunting. Berarti kalau begitu kita tuh punya ilmu yang penting bermanfaat. Sama-sama ya, kita tuh punya ilmu yang penting apa? Yang kedua dalam zikirnya Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Saya cari Pak, kok di situ tertulis rizqan bukan halalan, tapi apa? Thayyiban. Maka banyak ulama menjelaskan karena thayyiban sudah berarti halalan. Maka di pagi hari Nabi berdoa agar mendapatkan rezeki yang baik, termasuk yang apa? Halal. Makanya kalau rezeki yang baik itu pengaruhnya ibadah tambah optimal. Tapi ingat, rezeki itu sebenarnya nggak hanya sebatas apa nih? Uang. Makanya saya menyimpulkan rezeki adalah sesuatu yang menyenangkan, dan rezeki yang abadi adalah surga. Sekarang Bapak Ibu pagi ini hati bahagia kan? Maka alhamdulillah sedang dapat apa? Maka sehat juga bagian dari rezeki. Pilih mana? Hidup kaya tapi sakit-sakitan, hidup miskin tapi sehat. Bapak Ibu sehat semuanya? Saya ulangi lagi ya. Pilih mana? Hidup ini doa loh. Pilih mana? Hidup kaya tapi enggak, hidup kaya tapi sakit-sakitan, hidup miskin tapi sehat. Dan terus lagi. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Itu Bu artinya amal yang diterima. Itu doa dari siapa? Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah. Rasulullah dijamin Allah masuk surga enggak? Tapi masih berdoa, ya Allah amalannya diterima. Masa kita Ramadan mau berlalu pede banget nggak pernah doa biar ibadah diterima? Yuk kita baca doanya Rasulullah. Allahumma, jangan tidak pakai ini tapi inah ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tadi rizqan apa tadi? Thayyiban, artinya baik atau halal. Makanya ada laki-laki namanya pulang-pulang ya. Makanya minta ya. Yuk kita ulangi doanya Nabi Ibrahim dan Nabi siapa tadi? Ismail. Juga doanya siapa? Nabi Muhammad. Bareng-bareng ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sekarang doa
yaitu Nabi Muhammad SAW di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami yang hadir saat ini, keluarga kami, saudara kami, semoga Ramadan yang akan berlalu Engkau terima semua amal ibadah kami. Amin. Kedua, suratnya kelima. Surat berapa tadi ini? Kelima. Tapi ini nanti ada hubungannya dengan amal ibadah yang diterima ya. Cuman melebar sedikit nih di ayat ini. Ayatnya surat kelima. Nama suratnya Al-Maidah. Ayatnya 27. Tolong fokus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Ke depan dulu pandangannya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah dua putra Nabi Adam. Nabi Muhammad diperintahkan Allah menceritakan kisah dua putra Nabi siapa? Sini deh. Ini kan Quran. Di sini nggak ada Pak nama putranya Nabi Adam, tapi di sini tertulis apa? Naba abnai. Abna itu berarti dua anak laki-laki, dua putra, tapi namanya nggak ditulis. Di mana ditulisnya Ustaz? Di dalam tafsir Tobari. Nama dua laki-laki putra Nabi Adam, yang pertama Qabil. Qabil kembar dengan wanita cantik namanya Ikrimah. Sedangkan yang kedua lahir lagi Habil, kembar dengan wanita yang tidak secantik Ikrimah namanya Labuda. Ulangi saya ya, pelan-pelan ya. Qabil lahir pertama kembar dengan wanita yang cantik namanya Ikrimah, dan adiknya Habil lahir kembar dengan wanita yang tidak secantik Ikrimah namanya Labuda. Coba tes, siapa kembarannya Habil? Ya Allah, mudahin ya Allah. Ya Allah, ini paling enak jam segini habis sahur ngapain kita nih? Sini ya. Qabil kembar dengan wanita cantik namanya siapa? Ada nggak orang di dunia ini kembar bukan sejenis tapi dengan lain jenis? Banyak. Ya, Qabil kembar dengan Ikrimah cantik, sedangkan Habil kembar dengan Labuda, yaitu, saya nggak bilang kurang cantik tadi ya, tidak secantik siapa? Nah, sini ke depan dulu yuk pandangannya. Allah perintahkan putranya Nabi Adam menikahi anaknya dengan jalan silang. Dengan jalan apa? Sini ke saya deh. Ini Qabil menikah dengan Labuda. Ini Habil menikah dengan siapa? Ikrimah. Sini deh. Qabil kan abang, Labuda adik, Habil adik, Ikrimah empok kakak. Saya tanya, kenapa di zaman Nabi Adam boleh nikahin adik, kakak, adik, empok? Ya udah, jangan marah-marah, biasa aja ya. Nah, boleh apa enggak di zaman Nabi Adam? Boleh, karena dari situlah akhirnya Qabil tidak mau apa? Tidak mau. Akhirnya Qabil itu tidak mau menikahi dengan, dia ingin menikah dengan siapa? Yang, maka itu penyebabnya adalah itu penyakit hati namanya iri. Iri itu disebut dua, hasad dengan ghillun. Apa tadi? Jadi kalau ada yang tanya apa dosa pertama di bumi? Iri. Dan dosa pertama di atas langit sombong. Sombongnya iblis nggak mau sujud kepada Nabi. Jadi dosa pertama di muka bumi adalah iri. Ya, benar nggak ini? Irinya Qabil kepada Habil, penyebabnya ini. Ya Allah, mudahkan ya Allah, kan dosanya iri, dengki, penyebabnya apa ini? Makanya fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah
wanita. Tapi ingat, laki-laki bisa sukses dan maju juga karena, tapi laki-laki bisa tersungkur jatuh pun karena. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Enggak, saya kan nanya nggak bilang banyak. Ada apa enggak? Ibu sehat bu. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak, lagi puasa nih ya. Ada apa tidak? Terus sampai mana tadi? Apa tadi itu? Iri. Apa benar apa enggak? Apa tadi? Iri. Nah, saya pegang nih sini Pak. Ini kan surat 5 Al-Maidah. Nanti saya mau kesini lagi, cuman saya melebar ke sini. Nah, ada nggak dalam Quran doa biar nggak iri? Ada. Suratnya 59, ayatnya ke-10. Yang punya catatan silakan dicatat. Ikuti saya ya. Satu kalimat doa ini permintaannya 3. Bareng-bareng. Angkat suaranya ya. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Sama-sama ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. 3, ke tangan saya dulu. Rabbana firlana, ya Allah ampunilah kami. Berarti ini doa pengampunan untuk siapa? Diri sendiri. Wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman, ya Allah juga ampuni kerabat, saudara, orang tua, teman yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi masuk gak teman yang udah meninggal? Masuk. Yang ketiga, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu, dan janganlah engkau jadikan hati kami iri dengki. Maka kalau ada sifat iri, amalkan doa ini biar kita nggak jauh dari iri. Orang mau punya rumah lebih besar, punya kendaraan lebih besar, emang itu bagian rezeki yang Allah berikan sama dia. Kita nggak boleh apa? Kalau kita iri sama orang yang udah dikasih nikmat, berarti kita nggak rela Allah memberikan rezeki ke siapapun. Kesini deh semuanya. Allah bisa nggak kita atur? Nggak kita mengatur Allah dalam pembagian rezeki, bisa nggak? Allah nggak bisa diatur. Kalau ngatur ustadz bisa nggak? Nggak bisa nggak ngatur Allah? Nggak. Ngatur ustadz? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya sama-sama doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Rasulullah pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa biar gak iri, pengampunan dosa buat kita, keluarga, orang, teman juga biar gak iri. Suratnya 59 Al-Hasyr ayat 10. Yuk bareng-bareng. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Keempat, doa mau buka puasa. Allahumma laka sumtu dan menjadi. Nah, selesai ya. Berarti kalau begitu mulai sekarang amalkan doa-doa itu. Semoga kita semua bisa semakin dekat dengan Allah ya. Nah, kembali lagi nih. Gimana caranya Bu, Pak? Sini deh ke saya. Gimana caranya menyelesaikan kasus atau masalah dua putra Nabi Adam? Maka Allah katakan idh qarraba qurbana, maka masing-masing dua putra Nabi Adam saling berkurban.
ban fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka satu di antara dua korban ini yang Allah terima. Qabil adalah petani, kurbannya sayur mayur yang layu, enggak segar. Sementara Habil adalah peternak, maka dikurbankan yaitu domba yang sangat besar. Maka mulai saat ini kita bisa pahami, kalau kita ingin berkurban, kalau kita ingin bersedekah, maka berikanlah yang sama-sama, berikanlah yang apa? Ada nggak dalilnya Ustaz? Kalau kita berkurban atau bersedekah sesuatu yang baik atau yang kita cintai, ada. Suratnya ketiga ayatnya 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah menerima kebaikan kalau kita sudah mensedekahkan apa yang kita cintai. Pak, Bu, sini deh, pengalaman pribadi ya. Saya mengalami, barangnya kita cintai, kita kasih orang luar biasa. Sama-sama, barangnya kita kasih. Ibu dan bapak punya sesuatu yang bapak ibu cintai, dikasih orang, wah luar biasa. Ibu sama suami cinta enggak? Bapak setuju apa enggak? Ibu setuju enggak? Bu, saya nggak mengada-ada ya. Di area Ciputat ada istrinya Ustadz mengizinkan suaminya nikah dengan yang kedua. Masya Allah. Udah terus gitu udah melebar ya. Nah, makanya barang yang kita kita wah itu keimanan luar biasa. Ustadz pernah ngalamin, Pak, saya nggak mengada-ada, kisah nyata nih yang saya alami. Saya kultum taraweh pertama Ramadan di area Bintaro. Saya sampaikan di bulan Ramadan perbanyak sedekah. Maka sedekah yang paling utama sesuatu yang kita senangi, cintai. Pak, ini kisah nyata loh. Saya ngalamin. Depan saya laki-laki, bapak-bapak angkat tangan. Ustadz, saya suka dengan sorban Ustadz yang warna krem yang sekarang ada di pundak Ustadz. Saya tanya, saya kasih nggak? Malu kalau nggak saya kasih. Makanya saya menyampaikan ini jam tangan saya copotin di meja. Buktikan ya. Barang yang kita cintai, kita kasih, luar biasa keimanannya. Terus ini nih, qala aqtulanna, kata Qabil, aku akan membunuhmu. Hati-hati sama iri. Iri itu membuat dosa, pada akhirnya akan saling bunuh. Maka Allah mengatakan, sama-sama ya, angkat suaranya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Anda ke sini dulu. Sesungguhnya amalan yang Allah terima dari orang-orang yang bertakwa. Ulangi. Sesungguhnya amal ibadah yang Allah terima dari orang-orang yang bertakwa. Tadi kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Nabi Muhammad berdoa biar ibadahnya diterima, tapi Allah memberikan sinyal, Allah memberikan tanda kalau kita ingin ibadah kita diterima, kita termasuk orang yang ya Allah mudahkan ya Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal ibadah dari orang-orang yang Di sini bukan mukminin, di sini bukan muslimin, tapi muttaqin. Jadi kalau kita ingin amal ibadah diterima, Allah memberikan sinyal, memberikan tanda. Kalau kalian ingin diterima amal ibadahnya, jadilah kalian orang yang tujuan akhir puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi kalau begitu orang beriman disuruh puasa. Sama-sama, orang beriman disuruh biar menjadi orang. Ada enggak? Kalau begitu lebih tinggi mana? Iman atau takwa? Jangan ragu, iman atau takwa? Ya Allah mudahkan jalan. Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum.
Jadi orang beriman disuruh puasa. Wahai orang beriman, puasalah kalian di bulan Ramadan biar kalian menjadi orang takwa. Berarti tinggi mana? Takwa. Iman itu apa? Iman itu kan percaya. Kalau dalam hadis Nabi, idza saratka hasanatuka wa sayyi'atuka fa anta mu'min. Tanda manusia punya iman standarnya ibadah senang, maksiat gelisah. Sama-sama. Ibadah maksiat. Ini Bapak Ibu pagi ini senang gak nih? Insya Allah punya iman. Tapi pulang dari sini di jalan ngelihat orang jalan pagi pakaian seksi, senang atau gelisah? Astagfirullahaladzim. Jujur, senang apa gelisah? Kira-kira kalau depan Ustadz ngelihat apa enggak? Ada marah. Jadi ya jadinya ya. Jadi takwa itu lebih tinggi ketimbang. Siapa ciri orang bertakwa? Ternyata Allah memberikan sinyal, juga dikasih jawaban. Sini ya. Orang yang ibadahnya diterima adalah orang yang Siapa dia orang bertakwa? Ternyata Allah memberikan sinyal, juga Allah memberikan apa? Jawab. Siapa dia orang bertakwa? Jawabannya ada di Quran surat yang ketiga ayatnya 133. Alladzina 133 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kesini dulu. Ciri orang bertakwa suka sedekah baik di kala lapang maupun sempit. Sini ya, sama-sama. Ciri orang ulangi saya ya. Ciri orang yang amalnya dia suka sedekah baik di kala lapang. Ya Allah yang pakai peci putih bersorban, semoga panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. Suka bersedekah baik di kala lapang maupun di kala ke tangan saya. Wahibul ghaniyal karim. Ke sini. Wahibus salasan wa hubbi lissalasi asyad. Ke tangan saya ya. Hadis kursi. Allah suka dengan 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Ulangin ya. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Berarti yang Allah sukai berapa? 4. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang bilang 4 berangkat haji, berangkat umroh ya Allah. Bapak sehat semuanya nih. Yang hubungin saya Pak Taufik sama Pak Arya, Pak Reza. Ini Pak Taufik sama Pak Reza mana nih? Masya Allah, Ustadz ditunjuk dari Plokotir. Sabar ya Allah. Pak Reza baru lahirin. Iya, jangan begitu lah Pak, saya biasa aja. Maksud saya istrinya. Dia Pak Reza ngelahirin. Kemudian Pak Taufiknya Allah. Jadi yang menghubungi saya dua-duanya nggak hadir nih. Allah suka. Terakhir kalau masalah saya sebelum COVID di sini nih, masih ada almarhum Bapak sama saya dan Ibu kangen nggak udah lama? Nah sini lagi ya. Allah suka. Saya berangkat dari jam 12:30 tadi Pak. Saya ada kajian subuh ada kajian itikaf di Buncit. Jadi dari Buncit saya dikasih nasi pok, makan deh tuh di mobil. Yang nasi masih Buncit. Tadi saya dikasih mau makan nasi pok dari Masjid Buncit. Yang nasi pok, nasi Buncit. Sini. Allah suka, lebih suka. Allah benci, lebih benci. Sini. Wahibbu syaikhata ya'wa hubbi risyabi ta'i'i asyaddu. Allah suka orang tua ibadah. Sama-sama ya. Allah suka, tapi lebih disukai anak muda ibadah. Orang tua ibadah itu, tapi anak muda ibadah. Yang ke masjid pagi ini kebanyakan muda atau tua? Allah benci anak muda enggak ibadah.
Lebih benci lagi udah nggak mau. Ada nggak udah tua deket sama masjid, badannya sehat, nggak mau ke masjid sholatnya? Daerah mana tinggalnya? Cepet itu rumah saya, paling pernah cepetnya di sini. Kedua, ini ada hubungannya di sini. Yang kedua nih, yang kedua, uhibbul ghaniyal karim wa hubbil faqiril karim asyaddu. Allah suka sama orang kaya sedekah. Ulang ya, Allah suka sama orang, lebih disukai orang miskin sedekah, orang kaya sedekah itu. Tapi orang miskin sedekah, Allah benci orang miskin pelit. Lebih benci lagi udah. Ada nggak udah kaya tapi pelit? Dari mana tinggalnya? Ciri orang yang bertakwa, dia suka sedekah dikala maupun. Maka kalau begitu dikala kita sempit juga ada perintah sedekah, tapi digaris bawahi la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan. Maka miskin sedekah sesuai kemampuan. Sama-sama deh hadisnya atau broni. Sama-sama yuk. Hadis atau broni bareng-bareng. Al-jahilu bodoh, bahasa Arabnya jahil. Lagi ya, al-jahilu as-saqi ahabbu ilallah. Katakan saya min abid au alim bakhil. Orang bodoh yang dermawan. Sama-sama, orang bodoh yang orang yang bodoh tapi rajin sedekah lebih Allah sukai ketimbang ahli ibadah, atau ketimbang ulama tapi pelit. Maka ahli ibadah dan ulama kalah dibandingkan orang bodoh tapi rajin. Maka kalau begitu ustadz belum tentu paling mulia ketimbang jamaahnya kalau ustadznya pelit. Berarti ustadz belum tentu paling bertakwa. Maka saya pakai baju kemeja, pakai peci putih, pakai ini semuanya ini sebelum tentu yang paling mulia. Bisa jadi ibu dan bapak dengerin tausiah saya itu di sisi Allah lebih mulia ketimbang diri saya. Enggak, jangan amin, saya hina dong kalau begitu. Ya Allah. Ya, sekarang ciri orang bertakwa suka apa dia? Maka jangan putus sedekahnya. Biar kita termasuk orang yang Allah beri. Yang kedua, wal kaziminal ghaizo. Ciri orang bertakwa, dia enggak suka, dia menahan amarah. Sama-sama, dia menahan. Jadi karakternya enggak cepat-cepat marah. Karakternya enggak sensitif. Karena yang paling bahaya orang punya karakter terlalu kebawa perasaan. Belum tentu yang kita rasa begitu, dia begitu. Padahal belum tentu beda. Benar nggak nih? Bu, Pak, ada ustadz ceramah di Kebon Jeruk. Udah lama nih, sekitar tahun 2010-an. Ada ustadz ceramah di mana tadi? Kebon Jeruk. Di depannya ada bapak-bapak hitam, asem, nggak enak dilihat mukanya. Pikirnya tuh ustadz, bapak-bapak nggak suka sama ustadz karena raut mukanya hitam, asem, gak enak dilihat. Setelah kajian selesai ternyata tuh bapak-bapak yang mukanya hitam itu kan di sini Kebon Jeruk. Ya, itu ternyata nyalamin ustadz, mencium tangan ustadz dan mengatakan, makasih ustadz, ilmunya bermanfaat sekali. Ya Allah. Akhirnya tuh ustadz pulang dari Kebon Jeruk ke arah Cipete, nyesel terlalu kebawa perasaan. Tahu nggak siapa ustadznya? Nih. Makanya mulai saat itu saya nggak mau hidup ini terlalu ke bawah. Belum tentu yang saya anggap nggak suka, dia justru yang paling suka. Lagian di muka bumi ini Pak, nyari orang semua suka sama kita mustahil. Benar apa enggak? Bapak diam dulu, saya tanya ibu, pagi-pagi bu, sejujurnya tolong sampaikan ke saya. Ibu sama saya tolong angkat suaranya. Ibu sama saya sekarang suka apa tidak? Suka. Suka ceramahnya. Semoga banyak umur sehat dan rezeki ya Allah. Ini udah shoot ya? Belum. Dulu dari tadi. Belum.
suara inilah yang selalu saya nantikan. Ini pagi-pagi begini lagi puasa, enakan yang tausiah apa yang dengar sambil nyender? Nanti bunyi Ustaz. Iya. Matiin. Bab ini yang bilang matiin namanya Bapak Abdul Basit. Abdul Basit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Covid Corona no. Basit yang dilapangkan, kalau Covid yang disempitkan. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Basit. Gak ada Abdul Covid. Itu ya, suka menahan apa tadi nih? Amarah. Dan salah satu amalan yang membuat kita menahan amarah dengan puasa. Maka kalau pengen tahu puasa kita diterima apa enggak setelah puasa, apakah kita masih suka amarah? Orang yang suka orang yang masih amarah, saya khawatir puasanya belum sukses di bulan Ramadan ini. Kedepannya harus bisa menahan amarah. Apa keutamaan orang yang suka nahan amarah? Nabi bersabda, "Man kazoma ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunfizahu." Saya ya, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk marah. ART drivernya buat kesalahan, dia berhak untuk memarahinya barangkali, tapi dia gak mau marah, maka di hari kiamat dia akan disuruh pilih bidadari surga mana yang dia sukai. Bapak pilih mana Pak? Bidadari atau istri? Ada gak suami takut sama istri? Suka sedekah di waktu lapang dan sempit, suka menahan amarah. Hidup ini harus banyak sabar. Menahan apa tadi? Amarah. Maka salah satu amalan yang membuat kita mengendalikan amarah dengan apa tadi? Puasa. Maka salah satu kalau ingin tahu puasa kita sukses berhasil, kitanya bisa menahan amarah. Ketiga, wal afina anin nas, dia suka memaafkan. Kalau begitu yang salah dia apa orang lain? Orang lain. Enggak, sama-sama. Yang salah orang lain apa kita? Sama-sama. Ciri orang bertakwa yang ketiga suka memaafkan. Berarti yang salah orang lain apa kita? Tapi kita enggak mau balas kesalahan dia dengan perbuatan buruk kita. Maka kalau ada orang baik sama kita, itu kita balas kebaikannya biasa. Tapi kalau ada orang gak baik, kita balas dengan kebaikan, itu justru. Maka ciri orang bertakwa suka memaafkan, suka sedekah, suka nahan marah, suka memaafkan. Bareng-bareng ciri orang bertakwa yang diterima amal ibadah, suka sedekah, suka menahan amarah, suka memaafkan. Makanya ibu pengen sukses puasanya, ibu harus banyak sedekah, juga nahan amarah, juga maafkan. Maka ketika suami menikah dengan yang kedua, amalkanlah yang ketiga ini. Bapak setuju nggak? Ibu setuju nggak? Susah Pak kalau nggak dilatih. Benar ya? Itu nahan marah dan memaafkan, kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya belajar jangan terlalu ke bawah perasaan. Sampai tua Pak, kalau nggak dilatih ini hati, dikit-dikit ambekan. Kalau bahasa Betawi di Cepete, ambekan, dikit-dikit ngambek. Kalau saya ceramah di Pemalang, saya ngomong jangan ambekan. Orang Pemalang bilangnya gini, sesek apa tuh?
Napas, jadi ambekan, sesak napas, bahasa Pemalang, bahasa Betawinya dikit-dikit ngambek. Orang yang dikit-dikit ngambek itu temperamennya tinggi, darah tinggi. Tapi orang yang suka menahan amarah, memaafkan, insya Allah badannya sehat. Maka terapi kesehatan dengan cara suka memaafkan, gitu ya. Itulah ciri amal ibadah yang diterima. Terakhir ya. Jadi nggak bunyi ini. Seingat saya 554. Tuh 553. Berarti udah masuk kan? Bapak Ibu sehat semuanya. Belajarlah memaafkan Ustaz. Nah, terakhir ya. Itu di Pemalang. Yang Pemalang gimana? Ya Allah, yang dia bilang Pemalang tambah rezekinya ya Allah. Terakhir nih, suratnya ke-6. Entah kapan kalau saya kemari lagi, usahakan bawa apa nih? Bawa pena. Tolong khusus entah kapan saya kesini lagi, bawa pena, bawa catatan. Jadi apa yang disampaikan ada catatannya. Nah, suratnya ke-6. Nama suratnya Al-An'am, ayatnya 160. Ayat berapa tadi? Tolong dicatat, tolong dihafalkan ya, tolong dihafalkan. Suratnya Al-An'am ke-6, ayatnya 160. Surat ke berapa? 6, ayat berapa? Yuk, angkat suaranya, ikuti saya potongan ayat yang pertama. Ke depan dulu, tidak catat di handphone, ke saya dulu yuk. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sebentar, sini deh. Tolong dihafalkan Bapak, maaf ya, nggak menggurui ya, maaf, tolong dihafalkan ya. Nah, Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, pahalanya diberikan 10 kali lipat, paling sedikit. Jangan ya, pahala kebaikan Allah berikan paling. Maka kalau ada yang tanya berapa standar pahala ibadah, jawabannya 10. Apa nih, sama-sama? Berapa pahala ibadah paling sedikit? 10. Ayat inilah yang disampaikan Rasul ketika menyampaikan puasa pertengahan bulan 3 hari. Namanya puasa Ayyamul Bid, hari putih karena sinar rembulan purnama. Maka ada pendapat ketika sinarnya bulan purnama mendekati bumi, itu temperamen manusia tinggi. Makanya Islam mensunahkan untuk puasa. Saya ulangi, ketika tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan lagi begitu cerah, maka efeknya di muka bumi manusia temperamen, maka disunahkan untuk apa? Makanya ibu ingat, tengah bulan banyak orang yang temperamen, emosian, makanya disunahkan untuk puasa. Ada nggak Ustadz yang emosian, ambekan? Cepet nggak boleh begitu sama Ustadz di puasa dah ya. Jadi setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Nah, tadi Nabi menyampaikan ini ketika membahas mengutarakan puasa Ayyamul Bid kan 3 hari Pak. Sini deh, 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi ya. Makanya harus punya kalender Hijriah. Sini deh, 13, 14, 15. Semoga ngamalin ya. Kalau dalilnya ini setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, maka 1 hari berpuasa tanpa disadari seperti ya Allah, masuk muhajirin ya Allah. Kan puasa Ayyamul Bid berapa hari? 3. Kemudian 1 hari pahalanya berapa? Maka 1 hari pahalanya seperti berpuasa selama 10 hari, 2 hari seperti 3 hari. Itulah 1 bulan 30 hari. Maka kalau ada yang tanya, ada gak amal ibadah ringan tapi pahala besar? Ulangi, ada gak amal ibadah ringan tapi pahala seperti berpuasa selama
1 bulan yang itu hanya bermodal puasa seperti 1 bulan. Kalau ada yang tanya tetangga atau siapapun, dalilnya mana? Jawab Quran surat ke ayatnya 100. Sini semuanya. Ini kita puasa hari keberapa? Keberapa? Ya, saya juga tahu terakhir. Ya Allah, sabar ya Allah. Sabar, Pak Ustadz, sabar. Kita kapan mikrofonnya enakan pegang biar nyender saya. Ya, bismillah ya Allah. Sekarang ya, saya juga tahu di hari terakhir. 30. Ini hari keberapa nih? Kalau setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat 300. Ini Ramadan. Berapa hari? 30. Satu hari pahalanya 10. Maka 30 hari Ramadan seperti berpuasa selama 300. Maka Bapak tanpa Bapak rasakan, kita puasa 30 hari Pak, seperti berpuasa non-stop 300 hari pahalanya. Bilang Masya Allah. Jadi gini, kalau ada sesuatu yang luar biasa yang manusia, makhluk hidup itu punya, maka ucapannya Masya Allah. Tapi kalau kita melihat makhluk yang gak hidup punya keutamaan, kelebihan besar, ucapannya Subhanallah. Kalau saya mendengar Ustaz Muhammad Zainal Asyikin, suaranya, nafasnya, tajwidnya, ilmu Quran yang Allah kasih kelebihan makhluk hidup, ucapan saya. Kalau saya melihat gunung-gunung menjulang tinggi, hanya Allah yang bisa menciptakan, ucapannya. Saya nggak ada, saya bilang demi Allah. Tadi mau berangkat kajian itikaf sekitar jam 1:30, jam 1-an, di Pejaten lampu merah ada remaja pakaian segini. Ucapan saya, alhamdulillah. Kita ngaji lagi. Puasa Ramadan berapa hari? 3 menit lagi. Terus kita pakai nih 3 menit lagi ya. Mati itu emang gak mati dari tadi. Udah sini ya. Berarti puasa Ramadan berapa hari? Dikali 10 jadi berapa? Ntar malam masuk ke Syawal. Ntar malam iya. Memang udah habis Ramadannya maghrib. Pak, kalau Ramadannya masih ada, ntar malam tarawih lagi. Nanti kalau begitu ganti tanggalnya maghrib. Saya ulangi, sini kalau ganti tanggal Masehinya 0000, benar nggak? Kalau ganti kalendernya Hijriah, nanti waktu asar habis, azan maghrib, beduk kita takjil, udah Ramadan habis. Maka masuknya 1 Syawal pas maghrib. Coba di Pondok Kelapa, di tetangga Masjid Baitul Muhajirin, umpama ada yang meninggalnya hari Jumat setelah Isya, meninggalnya Jumat atau Sabtu? Meninggalnya Jumat habis Isya. Ada apa meninggalnya? Berarti hitungan Bapak yang bilang Sabtu kalender yang tiba-tiba dia kapan almarhumah meninggal? Bagus sekali Ustaz, almarhumah meninggalnya hari Jumat setelah Isya. Berarti hitungan dia bukan kalender Hijriah. Kalender apa? Kita yang udah ngerti ilmunya, kalau ada yang bilang begitu sahibul musabah, diam aja. Jangan bilang kemarin ada Ustaz dari Cepete ceramah di Masjid Baitul Muhajirin bilang kalau dia meninggalnya bukan hari Jumat Pak, tapi sudah Sabtu. Bapak salah, tolong jangan diulangi lagi. Nanti dia akan marah. Ke siapa marahnya? Ke Ustadz. Nanti malam pada saat sudah masuk Sabtu, makanya besok haram puasa. Benar nggak? Besok itu berangkat sholat sudah apa? Tapi kalau berangkat sholat Idul Adha jangan makan dan minum. Kapan saat makan dan minumnya? Baiknya ketika menyantap kambing kurban, biar lebih semangat santapannya. Tapi kan nunggu panitia bawain daging kurban lama. Bener ya? Jadi besok berangkat dari masjid, sudah
sudah dalam kondisi berwudu, usahakan sudah. Disitulah sudah membatasi kalau kita nggak puasa. Makanya besok puasa hukumnya. Tapi lusa hari Selasa boleh nggak? Kalau di tanggalnya merah 2, bukannya lebaran 2 hari, lebaran mah 1 hari, Idul Fitri, maka besok yang itu hari Senin. Apa itu lebaran? Asalnya lebar, di badan lebar, siap menerima kesalahan, memaafkan, lebar, ribet lebar, jadi lebar, tambahin akhiran an, jadi apa? Maka besok habis dari sholat kita disunahkan kita saling. Sini semua, mamin muslimani yataqiyani fayatasofahani ila ghufrana qabla ayyataliqa. 2 orang bertemu lalu berpisah tangannya, sebelum tangannya lepas dosanya sudah Allah. Jadi budayakan apa nih? Boleh nggak ibu dengan saya salaman? Jarum neraka ditusukin dari ubun-ubun nembus sampai dagu. Kata Nabi lebih baik ditusukin jarum neraka ketimbang salaman laki dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi boleh nggak saya salaman dengan ibu? Nggak, boleh nggak? Nggak boleh kecuali darurat. Ibu kelelep, tolong. Cuman ada tangan saya. Wahai ibu gampang tangan dagu ini. Kata ibu, maaf Ustaz, haram. Jelas ya semuanya ya. Nah, jadi besok bulan Syawal, malam ini Syawal. Besok haram untuk besok kita ngapain? Makan ketupat sama opor. Iya, betul. Oh, rendang. Ibu masak rendang. Alamat rumah saya Jalan Bunga Melati nomor 20B, RT 11 RW 22. Nanti saya share lokasi ya Bu. Sini semua, ini Ramadan. Lusa ada puasa sunnah mulai lusa boleh. Syawal berapa hari? Sini semuanya Syawal ke depan ya. Ini apa? Saya juga tahu. Jangan marah. Ini pot, ini Ramadan. Ini apa? Syawal berapa hari? 6 dikali jadi jadinya mana tadi surat ke ayat. Maka ini 30 hari dikali 10 jadi. Ini 6 hari dikali 10 jadi. Digabung jadi. Itulah hitungan jumlah dalam kalender Hijriah setahun. Maka kalau kita Ramadan sempurna selama, ditambah Syawal selama, maka tanpa disadari kita seperti berpuasa non-stop setiap hari selama 360 hari. Itulah hitungan 1 tahun. Niat yuk. Yuk, nawaitu sauma Sita Syawal billahi ta'ala. Ya, udah barusan niat. Hati-hati kalau udah niat. Kemana Ustaz? Astagfirullahaladzim, jarang-jarang ketemu begini ya. Ya Allah, cukup ya, udah masuk syuruk tuh. Ustaz mau balik ke Cipete. Saya tadi ditemenin sama adik yang bawa kendaraan saya lagi nggak bisa, adik saya bisa. Ya, tadi makan nasi pok dari Masjid Buncit. Biasanya sih kalau kemarin tuh saya kajian itikafnya jam 2 malam di Masjid Kubah Emas. Ya, kemudian saya kajian subuhnya di Depok. Nah, saya dikasih nasi pok di Kubah Emas. Pas sampai ke Depok, tiba-tiba pengurus masjid begini, Ustaz, nasi pok Ustaz. Oh, saya udah ada. Masya Allah, luar biasa. Jadi perhatian sama Ustaznya kalau belum makan sahur. Di mana tuh? Di Depok. Kalau tadi gimana? Tadi enggak, biasa aja. Udah jangan marah ya Allah. Biasa aja, jangan marah ya. Udah, hidup kita saling memaafkan ya. Semoga ada barokahnya. Bapak Ibu nanti hidupkan takbiran ya. Hidupkan idnya di sini.
Oh, 8-an. Ya, hidupkan, kemudian usahakan sholatnya sebelum sholat udah mandi. Kemudian juga usahakan sudah wudhu di rumah. Ibu yang wanita haid boleh menghidupkan, tapi ketika mau sholat dia sedikit berpinggir. Ya, saya ulangi, wanita haid boleh, tapi ketika sholat sedikit apa tuh? Pinggir. Itu namanya syiar. Takbir nanti mulai maghrib. Jaga hati yang belum zakat fitrah, zakatlah. Mensucikan. Gitu jadinya ya. Kemudian saya berharap bersyukur ini umur masih panjang insya Allah. Ya, yang tahun lalu orang sama kita sekarang udah nggak sama kita lagi. Pesan saya, jangan lupa ya puasa apa tadi? Syawal. Maaf ibu, saya berusaha bu. Setelah Ramadan, Lebaran besoknya saya langsung Syawal. Ketika halal bihalal saya nyampaikan Syawal udah enak. Ketimbang saya digunting dari api karena nyampein belum ngamalin. Yang tadi tuh. Ya gimana? Ya udah ya. Jangan lupa, ibu maaf ya bu, semangat ibadah yuk. Semangat ibadah, jangan lupa, jangan putus tahajudnya. Sama-sama jangan putus baca Qur'annya. Kita semangat sedekahnya, jaga hatinya. Gitu ya, entah kapan ketemu lagi dengan saya insya Allah. Ya, sampaikan salam buat Pak Reza dengan Pak Taufik. Semoga barokah dunia dan akhirat. Tutup ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tes dulu. Nabi Ibrahim istri pertamanya namanya siapa? Alhamdulillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Qabil lahir kembar dengan sosok wanita cantik, namanya siapa? Masya Allah. Dosa pertama yang ada di muka bumi apa? Lah, Masya Allah. Hukumnya dalam Islam, istri ambil uang suami tanpa izin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.